application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, kali ini saya kembali membahas mengenai trading ya, khususnya trading forex ya. Bersama saya ada seorang pakar trading forex, saya sapa dulu Pak Alfa. Apa kabar? Ya, baik Pak. Baik ya? Ya. Oke, Pak Alfa ini punya robot trading forex ya. Sudah jalan ya 3 tahun lebih lah sekarang ya. Dan saya dan Pak Alfa sudah bekerja sama sekitar 2 tahun ya. Ya, yang pakai jasa robot trading forexnya Pak Alfa total sih ada hampir sekitar 200 bahkan mungkin lebih ya sekarang ya. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Alfa mengenai robot tradingnya. Walaupun sebagian dari Anda yang sudah sering ikut podcast saya dan podcast saya dengan Pak Alfa pasti sudah tahu ya, maksudnya robot tradingnya apa. Tapi bagi Anda yang baru mulai dengar, nah disinilah Anda mulai lihat nih ya, Anda pelajari ini. Oke Pak Alfa, ya. Bisa cerita suka dukanya Bapak menjalankan, Bapak punya robot trading forex ini? Oke, baik. Bagusnya apa dulu Pak? Sukanya atau dukanya dulu Pak? Sukanya dulu. Oke, sukanya dulu ya pasti kita semua senang kalau orangnya bisa dapat profit. Karena apa? Karena kita kan mengambil dari profit sharing. Yeah. Kalau orang profitnya banyak, otomatis profit sharing kita juga makin banyak. Yeah. Jadi memang tujuan kita untuk membuat supaya semua orang itu bisa profit gitu, bisa merasakan profit. Karena kalau orang tidak profit, ya otomatis penghasilan kita juga berkurang gitu. Apalagi kalau misalnya orang sampai loss gitu loh, kita tidak akan dapat apa-apa gitu. Itu Pak. Jadi ya sukanya karena kita bisa ketemu banyak orang, kemudian kalau profit berjamaah ya. Ya, kemudian pada saat yang senangnya kan saya kan kalau misalnya pas awal bulan Pak. Ya, awal bulan kan kita kan taginya kan profit sharing. Nah, di situ wah semangat di situ. Kita kan apalagi kan harus rekap semua kan total berapa dan senangnya karena kita harus chat satu-satu dan itu kan chatnya kan mengabarkan profit. Bilang Pak, ini ada profit sekian. Saya ingin memberitahukan Bapak ada profit sekian. Kemudian untuk sharing profitnya bagi hasilnya sekian gitu. Nah, di situ sih sukanya. Walaupun memang mungkin agak capek tapi kan namanya kita mau terima duit ya pasti semua dilakukan dengan senang dong Pak gitu. Ya itu mungkin dari sukanya. Nah, kemudian kalau kita bicara dari dukanya ya namanya trading Pak ya. Kalau trading kan dalam kondisi apapun itu kan tidak akan selamanya untung. Nah, seperti tadi kan kalau yang saya cerita sukanya kan pada saat kita membuat orang lain profit. Nah, sedangkan dukanya itu ya pada saat misalnya contoh terjadi resiko. Walaupun memang dari awal setiap seminar kita selalu menekankan kepada semua member bahwa trading itu beresiko. Dan kita juga, saya dan Pak Chandra pun selalu menekankan untuk menggunakan uang dingin. Kita nggak pernah merekomendasikan orang untuk menggunakan uang pinjaman ya, uang KPR bank, apalagi uang pinjol ya. Ya, jadi pada saat terjadi resiko, nah kita kan nggak pernah menjanjikan orang bahwa oh ini bisa profit 1% per hari seperti misalnya robot trading abal-abal, Net89, DNA Pro itu kan menjanjikan profit 1% per hari. Sedangkan kita kan nggak pernah. Cuma kan yang terkadang kan orang kan sering merasakan profit, terus tiba-tiba pada saat terjadi resiko, ya tidak semua orang bisa terima itu. Nah itu, jadi tidak semua orang bisa terima itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang juga kan kalau kita berbicara trading itu kan by moment Pak. Jadi kita nggak bisa selamanya bahwa memaksa bahwa
ini belum saatnya masuk, tapi kita paksa masuk gitu loh. Paksa masuk artinya Pasang posisi gitu. Jadi pada saat misalnya emas misalnya, atau kita bicara forex ya, forex misalnya belum mencapai misalnya 1.000, terus kita pasang misalnya 1.000, nah itu kan berarti kita paksakan gitu. Padahal sebenarnya kan kita belum mau buy di angka itu gitu loh. Ya. Gitu. Itu sebenarnya, karena trading itu sebenarnya seninya adalah menunggu momen. Ya, kita bukan mencari-cari momen gitu. Intinya sebenarnya adalah menunggu momen yang tepat. Jadi menunggu momen yang tepat, kapan saatnya untuk beli, kapan saatnya untuk jual. Seperti itu. Cuma kan terkadang orang, wah ini kok nggak trading apa semua. Nah itu kan ya jadi ada sedikit beban moral tersendiri buat saya. Untuk artinya bisa selalu memberikan aktivitas trading yang bagus untuk para member, dan itu kan juga pasti juga ada beban moral, karena di satu sisi kita tidak mau para member itu loss gitu, karena kalau loss kan ya seperti saya bilang tadi, kita juga kan nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya seperti itu. Jadi terkadang juga pada saat terjadi resiko, orang kan nggak bisa terima. Terus kita sudah sampaikan kalau misalnya, apalagi kan ada profil resiko Pak. Setiap robot bebek cerdas kan itu kan semua kan pada awal kita sudah memberikan namanya profil resiko. Nah, profil resiko ini artinya batasan resiko yang bisa terjadi, ya bisa terjadi pada setiap akun seseorang yang sudah ditetapkan dari awal. Contoh misalnya orang memilih resiko 50%, berarti kemungkinan terburuk adalah resiko 50% itu jika terjadi berarti dana Anda akan hilang sebesar 50%. Nah, jadi terkadang pada saat terjadi 50% itu yang orang tidak bisa terima, walaupun sebenarnya orang pada saat 50% itu tetap bisa recover, dan buktinya memang sudah ada yang recover gitu. Entah itu misalnya 6 bulan, mungkin 1 tahun dan sebagainya. Apalagi kan kita sudah jalan sudah hampir 2 tahun Pak ya. Nah, itu. Jadi ya dukanya paling seperti itu Pak. Karena kan intinya sebenarnya adalah semua orang bisa menerima profit Pak. Tapi tidak semua orang bisa menerima loss. Iya itu. Nah ini kebetulan nih Pak Alfa ini kan dari Makassar ya. Dia ini kebetulan lagi di Jakarta. Kita nanti tanggal berapa Pak Alfa? Tanggal 25 Pak. 25 itu hari apa ya? Lupa saya tuh. 25 itu hari Senin ya? Bukan. Oke nanti kita cek ya. Tanggal 25 ya. Nah, jadi kita nanti mau mengadakan seminar ya. Nanti Pak Alfa akan banyak bicara lagi mengenai robot tradingnya yang sudah jalan 3 tahun lebih. Bagaimana dia dalam 1 tahun rata-rata ya bisa lah antara 70% ke atas ya. Tergantung profil risiko yang dipilih. Nanti juga akan diterangkan oleh Pak Alfa tadi apa itu profil risiko. Kalau saya bisa sederhanakan begini, Anda tuh kalau trading sama aja Anda berusaha gitu ya. Nggak ada orang buka usaha yang setiap hari pasti untungnya sama, nggak mungkin. Mungkin hari ini untung 100, besok cuman untung 30, besok mungkin bisa 200, kan beda-beda. Tapi bisa juga karena ada banjir, ada apa, daerah yang Anda dagang itu harus tutup, nah Anda kan nggak ada profit gitu ya. Atau tiba-tiba Anda kena kesamber api dari restoran sebelah Anda sehingga Anda kehilangan bangku, meja, kan itu rugi. Nah nanti akan diterangkan bahwa yang namanya trading itu ada resiko untung, ada resiko rugi. Nah orang karena sudah terbiasa ikut robot trading abal-abal yang janjikan tiap hari pasti profit. Begitu ikut robot trading yang beneran, begitu ketemu ada satu hari yang seperti Pak Alfa bilang tidak trading atau bahkan loss lah gitu ya. Wah kok kenapa loss Pak? Nah, ya namanya trading beneran, bukan trading abal-abal gitu ya. Nah nanti itu akan diterangkan lagi ya oleh Pak Alfa. Nah Pak Alfa, tadi Bapak bilang ada profil risiko ya. Ini kalau saya lihat itu Anda melakukan yang namanya profiling namanya. Orang kita tanya dulu, Anda termasuk orang yang konservatif, bukan pengambil risiko, moderat yang di tengah-tengah, atau agresif. Orang ketika masuk asuransi juga sama, itu agennya harus melakukan profiling karena kan asuransi kebanyakan ada
unit linknya gitu ya. Iya. Kalau dia yang agresif mungkin unit linknya bentuknya semuanya saham. Iya. Kalau yang moderat itu gabungan antara saham dengan deposito dan lain-lain. Tapi yang kalau konservatif ya mungkin unit linknya berbentuk ya deposito atau tabungan saja. Nah ini Iya. juga sama yang Pak Alfa ya. Iya, betul. Jadi kalau orang saya baru nih, saya nggak berani nih ya. Udahlah saya ambil profil risiko yang kecil gitu ya. Iya. 20% oke. Nah artinya apa? Dan kalau Anda ambil profil risiko 20%, sama seperti Anda dagang. Kalau Anda dagang, mungkin nggak Anda masuk di suatu industri, apalah kuliner atau apa, begitu buka ada jaminan pasti dalam waktu 3 tahun untung. Itu saya nggak pernah ketemu. Yang ada dia akan struggle atau berjuang selama 3 tahun. Mungkin 3 tahun dia nggak untung-untung. Setelah tahun keempat mungkin dia baru untung balik modal dan seterusnya. Bagus kalau dia enggak bangkrut. Nah saya sebut satu aja ya, franchise 7-Eleven ya, itu ngetop di Jepang dan di Amerika. Tapi gagal di Indonesia. Tapi itu bukan franchise-nya, adalah faktor-faktor lain. Jadi setiap bisnis itu ada resikonya, ya. Dan nanti akan diterangkan lagi sama Pak Alfa. Tapi yang tadi yang saya bilang tanggal 25 itu di bawah ini ya, Anda ada linknya ya, petunjuk lah istilahnya. Untuk Anda yang mau ikutan seminarnya Pak Alfa, itu dilakukan di Hotel Haris di FX Sudirman. Bagi Anda yang punya kendaraan takut ganjil genap bisa lewat belakang ya dari Senayan. Kalau Anda yang mau naik kendaraan umum gampang itu, bisa naik busway, bisa naik MRT ya. Sengaja kita tempatkan di situ. Di sini ada linknya ya, silakan kalau Anda mau daftar. Nanti Anda bisa ketemu Pak Alfa, banyak tanya-tanya di situ. Bagi Anda yang tinggalnya di Jakarta, saya sarankan Anda ikut seminarnya onsite. Tapi kalau Anda yang ada di luar kota, ya Anda pakai online. Nah di sini saya harus terangkan ya, karena ini seminarnya di hotel, tentu ada makan-makan, ada ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu ya. Kalau Anda daftar onsite tapi Anda pas hari hanya Anda nggak datang, kita tekor, kita udah bayar itu yang namanya sewa hotel, makanan dan segala macam, dan itu lumayan loh. Nah kita ada pungut tanda kutip commitment fee, kecil lah, cuma 100.000. Yang mana 100.000 itu jauh lebih kecil dari sewa tempat, makan, itu cuma commitment fee supaya memastikan Anda kalau sudah daftar Anda datang. Karena biasanya dulu ketika kita kasih free, yang daftar banyak. Kita udah sediain makanannya banyak, yang datang mungkin cuma separuh. Tekor lah kita gitu ya. Nah bagi Anda yang ikut onsite, komitmen fee-nya ya 100.000. Nanti diterangkan lah bagaimana komitmen fee itu. Tapi bagi Anda yang ikut Zoom online cuma 50.000. Nah yang ikut online, kalau setelah ikut seminar dan dia ikut join, ikut trading, 50.000-nya kembali. Khusus yang online. Tapi yang onsite enggak dong, karena dia udah makan ya. Dia ikut atau nggak ikut, dia sudah makan makanan yang di hotel itu. Kira-kira gitu ya. Sekali lagi lihat aja di sini linknya ya untuk Anda untuk mau daftar. Oke, kembali Pak Alfa. Ya. Saya sering lihat orang misalnya yang tadi sudah terbiasa dengan robot trading abal-abal. Padahal dia kena tipu gitu ya. Iya. Dia kena tipunya karena dijanjikan setiap hari profit konsisten. Ya. Yang mana kita tahu nggak ada itu trading dimanapun setiap hari pasti profit konsisten 1-2% gitu. Ya. Mungkin ada, tapi itu mungkin cuma sebulan 2 bulan, seterusnya bye-bye gitu ya. Apalagi dia dapat begitu, nggak tahu itu bodong, nggak lama diambil uangnya semuanya. Nggak bisa di-WD. Nggak bisa di withdraw ya. Ya. Nah begitu ada robot trading yang beneran, nah mereka masih mengharapkan performance-nya seakan-akan kayak robot trading abal-abal tadi yang selalu profit, ya nggak mungkin. Iya. Nah apa aja yang Pak Alfa terima tadi sudah Pak Alfa terangkan secara garis besar. Yang saya lihat misalnya begini, tadi Bapak bilang ada momen atau tidak momen, misalnya, Pak kok hari ini kok nggak trading, tidak pasang posisi gitu ya. Iya, iya. Nah itu yang saya lihat Pak Alfa sering ditanya tuh sama orang gitu. Nah gimana tuh Pak? Iya, jadi kalau kita trading by moment ya memang pasti kan namanya momen kan tidak selalu ada. Jadi kan kadang
ada juga orang yang misalnya tanya, oh ini kenapa nggak trading gitu. Dan juga ada juga yang misalnya kita perjanjian resiko misalnya profil resiko 50%, nah baru minus 10% sudah ditanya. Nah itu kendalanya kan kayak gitu. Jadi terkadang makanya kan kami selalu memberitahukan kepada orang-orang bahwa pilihlah profil resiko yang memang benar-benar sesuai. Jangan misalnya Bapak Ibu pilih 50%, terus ternyata 10% udah langsung dihubungin gitu. Ini Pak gimana ini Pak? Ini floating ini begini ya kayak gitu. Itu sih yang pertama. Terus mengenai profil resiko tadi itu mungkin saya ingin tekankan sedikit bahwa sebenarnya kalau kita berbicara dunia trading, ini kan trading sebenarnya ada tipe-tipe orang tertentu yang memang cocok untuk ikut itu, untuk mengenai profil risiko itu. Jadi termasuk khususnya untuk bebek cerdas ya. Karena sering orang bertanya sama saya bahwa Pak, ini ada nggak yang bisa profit 100% sebulan? Nah itu. Jadi saya artinya begini, ada dua tipe orang yang kurang cocok untuk mengikuti trading forex ini, yang untuk apalagi secara umum ya trading forex khususnya bebek cerdas ya, kalau mau ikut bebek cerdas. Yang pertama adalah orang yang memang benar-benar sangat agresif. Ya, agresif artinya begini. Banyak yang bertanya sama saya, Pak, bisa nggak 100% sebulan? Saya bilang, waduh, kalau 100% sebulan ya saya nggak bisa. Saya mundur. Lebih bagus Bapak cari robot lain yang bisa 100% sebulan. Nah itu saya langsung tegaskan bahwa saya pastikan saya tidak bisa 100% sebulan gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang terlalu agresif ya dalam artian benar-benar ingin profit hingga 100%, bahkan ada yang bertanya bisa nggak 30% sebulan? Itu juga langsung saya tolak, Pak. Jadi saya bilang kalau 30% sebulan saya apalagi mau dijanjikan fix ya. Itu sudah jelas saya tolak mentah-mentah, Pak. Saya bilang Bapak cari robot lain aja kalau mau profit segitu. Atau Bapak trading sendirilah. Bapak trading sendiri buktikan 30% sebulan. Karena kan kalau 30% sebulan itu di compounding compounding itu artinya bunga berbunga selama setahun itu bisa jadi 1000% loh, Pak. Nah itu. Jadi saya bilang kalau 30% sebulan untuk bebek cerdas sendiri pun saya bilang lebih bagus cari robot lain gitu. Artinya kan memang kita yang normal-normal aja karena kita kan lebih fokus untuk jangka panjang. Ya itu yang paling utama gitu. Jadi saya lebih baik profit dikit dibandingkan harus memaksakan profit banyak, tetapi justru membahayakan akun. Nah itu prinsip saya gitu. Jadi kan apalagi kan namanya kita robot kita kan namanya cut loss kan pasti ada, Pak ya. Nggak ada robot apapun di dunia yang nggak pernah cut loss, itu sudah pasti. Nah, jadi pada saat misalnya terjadi cut loss sekalipun, kita juga artinya dana orang juga nggak habis total dan kita masih bisa recovery-kan. Intinya kan di situ sebenarnya. Jadi kita masih bisa recovery-kan. Yang penting dana orang itu jangan habis total. Karena kalau dana orang habis total, apa yang mau direcovery-kan kan udah nggak mungkin bisa gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak cocok adalah orang yang benar-benar sangat-sangat konservatif, Pak. Nah, misalnya baru misalnya minus 5% udah keringat dingin. Nah, itu kurang cocok. Jadi saya bilang kalau Bapak 5% aja udah keringat dingin, ya saya sarankan nggak usah ikut trading. Mending deposito di bank aja. Nah, kalau deposito di bank kan jelas, Pak. Artinya kan sudah pasti aman, uang tidak berkurang sama sekali. Tapi kalau misalnya nggak tahan dengan resiko, misalnya bisa nggak kita pilih 5%? Saya bilang waduh itu juga nggak bisa pasti. Karena kita kan untuk bebek cerdas sendiri kan sampai detik ini kita berjalan pun nggak ada yang memilih 5%. Benar nggak? Bahkan 10% pun nggak ada, Pak ya. Paling rendah untuk bebek cerdas sendiri kita berjalan 20%, Pak ya. 25% lah. Selama sepanjang sejarah bebek cerdas ya. Mau orang apapun, tipe apapun itu kita nggak pernah menemukan bisa nggak profil risiko 5% atau profil risiko 10%. Karena kita sudah sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu memilih profil risiko 5%, ya profitnya juga pasti sangat-sangat kecil kan. Mungkin bisa diibaratkan kalau 5% ya sedikit di atas bunga deposito lah. Misalnya bunga deposito sekarang anggaplah 3% per tahun. Nah berarti kan kalau Bapak Ibu mungkin memilih 5% ya mungkin bisa jadi profitnya 7% per tahun. Ya paling 2 kali lah gitu. Jadi nggak beda jauh. Jadi
saya nggak merekomendasikan buat orang yang memilih profil risiko 5%. Karena nggak akan beda jauh. Lebih bagus deposito. Kalau deposito kan tanpa risiko. Kecuali mungkin banknya bangkrut ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin deposito mungkin di bank plat merah, bank pemerintah, ya itu bisa dipastikan nggak ada risiko gitu. Itu aja sih Pak. Jadi untuk BB Cerdas sendiri kan selama ini walaupun mungkin kita nggak batasi, kita nggak pernah bilang bahwa minimal 20%, tetapi fakta di lapangan itu nggak ada yang melebihi dari 20%. Itu nggak ada yang melebihi 20%. Dan kemudian kadang juga orang bertanya, ini bisa profit maksimalnya berapa? Artinya untuk profil risikonya berapa? Nah, biasanya saya tanya dulu, ekspektasi profit Bapak berapa? Kalau orang bertanya begitu, saya tanya balik, ekspektasi profit Bapak berapa persen? Berapa persen yang Bapak inginkan? Kira-kira supaya saya bisa mendapat gambaran orang itu maunya apa. Kadang orang menjawab, oh bisa nggak 100% sebulan? Waduh, kalau 100% sebulan, lebih bagus Bapak trading sendiri. Nggak usah pakai BB Cerdas. Ngapain BB Cerdas kalau Bapak mau 100%? Saya bilang, atau Bapak cari robot lain yang bisa 100% sebulan gitu. Jadi saya selalu menganjurkan orang bahwa ini ekspektasinya ini kalau sudah dapat ya sudah ketemu ekspektasi untuk BB Cerdas sendiri, baru kita bisa jelaskan lebih lanjut. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi gini kalau saya bisa summary ya. Ini ibaratnya Anda mau bikin sebuah restoran ya. Anda bikin restoran yang kasarnya begini. Ini restoran bisa untung nggak ya? Karena gini, nggak ada jaminan orang bikin restoran pasti untung. Ya berharap untung pasti oke lah. Tergantung dari dia punya tingkat berani ngambil resikonya. Misalnya kalau dia berani ngambil resiko, dia bikin restoran yang mewah, yang tempat duduknya juga mejanya mewah, tapi dia tahu kalau dia untung besar, maksudnya kalau dia yang datang banyak dia akan untung besar karena dekorasinya bagus dan segala macam. Tetapi kalau ekspektasinya itu tidak tercapai, maka investasi yang besar tadi dengan dekorasi yang mewah, nah itu hilangnya banyak kan kalau dia gagal ya. Tapi kalau dia bikin restoran yang sederhana gitu ya dekorasinya asal jadi gitu ya, dia tahu itu pasti yang datang levelnya berapa, untungnya tidak sebesar yang diharapkan. Jadi dengan kata lain yang tadi kita sebut profil risiko yang Pak Alfa sebutkan itu relasi dengan high risk, high return. Jadi kalau Anda berani ngambil risiko tinggi, returnnya juga tinggi atau profitnya tinggi. Tapi kalau Anda low risk, ngambil risiko kecil, keuntungannya juga kecil. Jadi kalau Anda mau keuntungan besar, tapi ada cuman berani ngambil resiko kecil, itu nggak pernah ada di dunia. Nah itu nanti akan diterangkan lagi di seminarnya Pak Alfa nanti pada tanggal 25 ya. Lihat link di sini atau petunjuk di sini ya di bawah Anda untuk bagaimana registrasi ya. Yang ada di Jakarta saya anjurkan sih Anda ikut onsite ya. Ini di Hotel Haris di FX Sudirman mulai dari jam 6.30 sore ya. Kalau yang datang di onsite ya kita ada komitmen fee lah 100.000. Sebabnya kalau orang daftar tapi dia nggak datang, kita udah sediain makanannya kan rugi juga kita. Tapi kalau dia sudah bayar komitmen fee kan biasanya orang pasti datang gitu ya. Yang dari luar kota dia bisa daftarnya ikut online ya cuma 50.000. Khusus yang online kalau dia ikut terus kemudian dia ikut tradingnya 50.000-nya dikembalikan ya. Di sini Anda lihat petunjuknya, misalnya nama Anda Budi. Kemudian Anda mau ikut seminarnya onsite di hotel ya. Anda ketik Budi spasi onsite, kirim WA ke 0821 100 170. Tapi kalau Anda namanya Budi tapi mau ikutnya online, Anda ketik Budi spasi online, kirim WA-nya ke 0821 100 170. Nanti ada instruksi berikutnya. Oke, kembali lagi ke Pak Alfa. Selama ini yang Pak Alfa pakai sehingga robot trading Bapak bisa profit, sebut saja kalau yang ngambil profil resiko 50% gitu Pak ya, itu antara 70% ke atas lah, setahun lah. Kita nggak bilang harian atau bulanan. Pasti Bapak punya strategi ya yang Bapak pakai untuk robot trading Bapak. Pasti. Apa aja tuh Pak strateginya Pak?
Ya, jadi nanti untuk strateginya cukup sederhana ya. Nanti di seminar pun akan saya berikan bagaimana strateginya secara sederhana bisa menghasilkan profit. Nah, jadi lebih bagus nanti Bapak Ibu bisa langsung datang ke seminarnya ya. Karena saya pun jamin tidak akan rugi ya. Selain Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan ya tentang bagaimana mengelola keuangan dengan benar, bagaimana mengatur profil resiko, Bapak Ibu juga nanti saya akan ajarkan sedikit untuk bagaimana teknik trading yang bisa profit secara konsisten, ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau saya nggak salah ingat, kalau nggak salah Bapak menggunakan kombinasi 5 strategi ya ke dalam Bapak punya expert advisor. Sebenarnya gitu ya. Banyak juga, banyak cuma juga kan ya. Ya udah nanti diterangkan lah di seminarnya. Maka dari itu silakan ikut. Dan satu hal yang kita tekankan di sini, kami tidak pernah memaksa orang setelah ikut seminar terus ikut trading dengan menggunakan robot trading Pak Alfa. Kalau Anda cocok, silakan pakai. Kalau Anda nggak cocok, kita tetap berteman. Kita nggak pernah, mohon maaf ya, saya bukan menjelek-jelekan agen-agen asuransi gitu ya. Yang kalau bukan ngikut, kalau sudah dipresentasikan, tiap hari diteleponin, Pak gimana Pak, ayo dong ikut-ikut. Enggak, kita cuman presentasi sekali, cuman nanya sekali, kemudian kita nggak nanya-nanya lagi. Kalau Anda ikut ya oke, enggak ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi di bawah ini ada petunjuknya bagi Anda yang mau ngikut seminarnya, perhatikan di sini ya. Di kolom deskripsi videonya juga ada petunjuknya ya. Jadi rasanya itu aja ya Pak Alfa ya. Iya. Jadi sampai jumpa nanti yang di Jakarta, saya anjurkan ikut onsite ya. Jadi bisa ketemu Pak Alfa, bisa ketemu saya, bisa diskusi sambil ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Wah ada makanan-makanan dari hotel lah, enak lah pokoknya ya. Tapi yang di luar Jakarta ya online aja ya. Jadi itu ya Pak Alfa ya. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, yang jelas tidak akan rugi Bapak Ibu ikut ya, karena pasti kita juga akan artinya menyampaikan bagaimana untuk mengatur strategi keuangan yang baik. Ya, bagaimana mengatur manajemen resiko yang baik, artinya jika terjadi cut loss, kira-kira untuk recovery-nya bagaimana dan sebagainya itu akan kita bongkar semua. Gitu. Intinya, kalaupun Anda merasa nggak cocok ikut robot tradingnya, minimum Anda dapat ilmu, kan gitu ya. Artinya bukan pulang dengan tangan kosong. Bukan tangan kosong. Ya kalau yang di onsite selain dapat ilmu, perut kenyang, cuma 100.000. Di mana lagi gitu ya? Kalau yang online ya cuma 50.000. Rasanya itu saja. Sekali lagi lihat aja linknya di sini untuk Anda yang mau daftar ya. Demikian, semoga ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.